Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyatu Zahra, saya dari 12 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah jaringan nirkabel yang biasanya diterapkan pada lingkungan tempat saya tinggal. Dan saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan tersebut dan dukungan teknologi apa yang digunakan pada jaringan tersebut. Jadi, saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer. Tanpa menggunakan kabel, jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat dalam beberapa meter dan memakai alat atau lewat pemancar seperti Bluetooth. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel seperti WLAN dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel yang biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Dan dalam jaringan ini saya mengambil jaringan WLAN dan saya akan menjelaskan apa itu WLAN. WLAN adalah teknologi LAN yang menggunakan frekuensi dan transmisi radio sebagai media penghantarnya pada era tertentu, menggantikan fungsi kabel. Pada umumnya, WLAN digunakan sebagai titik distribusi di tingkat pengguna akhir melalui sebuah atau beberapa perangkat yang disebut access point atau AP. Berfungsi mirip hub dalam teknologi jaringan kabel Ethernet. Di tingkat backbone, sejumlah AP tersebut tetap dihubungkan dengan media kabel. WLAN dimasukkan sebagai solusi alternatif media untuk menjangkau pengguna yang tidak terlayani oleh jaringan kabel, serta untuk mendukung pengguna yang sifatnya bergerak atau berpindah-pindah. Peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan WLAN ada yang pertama, ada antena grid. Ia fungsinya untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point. Koneksi point to point adalah koneksi jaringan dengan metode pengalihan data di antara dua simpul yang berlainan tanpa perantara atau penghalang, dan kedudukan dua simpul tersebut setingkat atau sejajar. Contohnya, koneksi dari ISP atau Internet Service Provider yang termasuk langsung ke satu komputer, router, atau gateway. Sedangkan koneksi point to multi-point adalah koneksi jaringan dengan metode pengiriman atau penerimaan data dari satu simpul ke banyak simpul. Contoh, koneksi dari ISP masuk dulu ke hub atau switch lalu didistribusikan ke beberapa komputer. Yang kedua, ada hub atau switch. Fungsinya untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Yang ketiga, ada kabel pigtail. Fungsinya ini untuk menghubungkan antena grid dengan access point. Yang keempat, ada kabel UTP atau Unshielded Whisper. Kabel UTP ini berfungsi untuk menghubungkan radio dengan komputer. Yang kelima, ada access point yang berfungsi untuk memancarkan koneksi data atau internet melalui gelombang radio. Yang keenam, ada NIC atau Network Interface Card yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang ketujuh, ada PC atau personal komputer untuk sebagai server atau klien dalam sebuah jaringan. Dan dalam klien kalian bisa menggunakan laptop, HP, dan tablet. Teknologi yang mendukung jaringan WLAN adalah mayoritas menggunakan standar IEEE 802.11.A.B.G. IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers
Versi dasar ini dirilis tahun 1997 dan telah melalui serangkaian pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel Wi-Fi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang standar IEE 802.11.A, 802.11b, 802.11g. Standar IEEE 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz mengikuti standar dari UNIII atau Unlicensed National Information Infrastructure. Teknologi IEEE 802.11a tidak menggunakan teknologi spread spectrum, melainkan menggunakan standar frekuensi division multiplexing atau VDM yang mampu mentransferkan data hingga 54 Mbps. Yang kedua, standarisasi IEEE 802.11b. Standar 802.11b saat ini yang paling banyak digunakan. Ia menawarkan throughput maksimum dari 11 Mbps dan jangkauannya hingga 300 meter di lingkungan terbuka. Ia menggunakan rentang frekuensi 2,4 GHz dengan 3 saluran radio yang tersedia. Yang ketiga, standarisasi IEEE 802.11g. Standar 802.11g dia menawarkan bandwidth yang tinggi, yaitu 54 Mbps throughput maksimum pada rentang frekuensi 2,4 GHz, dan standar 802.11g dia mundur kompatibel dengan standar 802.11b, yang berarti bahwa perangkat yang mendukung 802.11g juga dapat bekerja dengan 802.11b. Menurut saya itu hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya mengerti. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan. Saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.